Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tentu saja ada sebuah pertanyaan dari sahabat yang ada di kolom komentar Alkoholik TV, ingin mempertanyakan tentang pengupasan lembaga swadaya masyarakat. Atau disebut dengan lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh masyarakat atau sebuah kelompok dengan swadaya sendiri. Jadi tanpa bantuan dari pemerintah, tanpa ada bantuan dari pihak lain yang sifatnya mengikat. Jadi swadaya masyarakat sendiri mendirikan sebuah organisasi yang bersifat independen. Untuk apa? Tugas mereka adalah sebagai pengawasan, controlling, yang hanya sekedar mengawasi dan memberikan pengawasan itu kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini penegak hukum apabila melanggar sebuah proses hukum. Nah, LSM ini di Indonesia boleh berdiri karena jujur saja itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa kebebasan untuk berserikat. Jadi bahwa negara kita menjamin untuk kebebasan berserikat, artinya membuat sebuah kelompok, tetapi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di negara hukum. Ya, salah satunya LSM itu harus memiliki SK Menkumham, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Jadi prosesnya setelah mereka memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, memiliki pengurus dari tingkat pusat, daerah, bawah, ataupun hanya lokal, dan mereka mendaftarkan melalui akta notaris atau notaris yang dibentuk, mereka mendirikan akta notaris dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu nama yang mereka usulkan akan diproses apakah diterima atau tidak. Jadi nama pun ada kriteria dari Kementerian Hukum dan HAM agar tidak nanti sesuai dengan organisasi separatis atau organisasi yang sudah dilarang di negara Republik Indonesia ini. Nah, sahabat semua, artinya lembaga swadaya masyarakat boleh dibentuk, boleh dibangun dengan tujuannya apa? Bisa kita contohkan, ada salah satu LSM di bidang lingkungan. Mereka peduli tentang lingkungan hidup. Misalnya contoh ada pembalakan liar atau illegal logging atau illegal fishing. Nah, ini mereka independensi. Mereka misalnya ada penangkapan ikan oleh para oknum dengan menggunakan alat yang dilarang seperti racun dan juga seperti menggunakan sentrum yang bisa membahayakan anak-anak ikan yang tidak bisa dimakan dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari LSM itu untuk memantau itu, termasuk misalnya ada penebangan pohon liar dan juga ada penambangan ilegal. Nah, ini tugas LSM ini monitor, menyampaikan pada pihak yang berwenang, dalam hal ini misalnya kalau dia bermasalah dengan hukum bisa disampaikan kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan juga kejaksaan. Artinya ini adalah prosedur dari LSM. Dan juga ada LSM yang bersifat bergerak di bidang keagamaan. Nah, misalnya dia sebagai apabila ada yang penistaan agama, terus kegiatan agama Islam, acara mengembangkan agar tidak ada lagi yang buta Al-Quran, ini juga LSM. Ada LSM yang berbidang di bidang pendidikan, misal mereka peduli pada sekolah-sekolah di pelosok, mereka merekrut siapa yang ingin mengajar tanpa digaji datang ke pelosok-pelosok. Dan mereka ini membuat semacam solidaritas organisasi mereka untuk membangun tempat-tempat yang dianggap perlu untuk dilakukan pendidikan agar mereka SDM-nya semakin tinggi. Dan juga ada LSM yang di bidang kesehatan dan
bermacam-macam. Jadi LSM itu tergantung kita anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ingin sebagai lembaga swadaya masyarakat apa. Nah, artinya lembaga, artinya sebuah organisasi swadaya, artinya dibuat melalui swadaya tanpa membantu dengan pemerintah. Mereka sebagai fungsi pengawasan, bukan tindakan. Nah, karena pengawasan itu fungsinya adalah sebagai mengawasi dan mengontrol. Kita bisa menyampaikan kepada wakil kita misalnya di legislasi DPR, dan juga bisa menyampaikan langsung ke pemerintah agar mereka mengevaluasi. Apabila memang ada salah, bisa ditindak oleh prosedur hukum, dilakukan oleh penegak hukum yang sudah ditunjuk oleh negara Republik Indonesia dalam aturan yang sudah dipayung hukum oleh undang-undang. Jadi sahabat semua harus memahami bahwa LSM itu boleh didirikan dengan catatan dia sebagai swadaya. Dan LSM bukan menindak, tetapi hanya menyampaikan dan mengawasi. Nah, sahabat sekalian, semoga Anda bisa mendirikan sebuah organisasi, tetapi dengan bijaksana. LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat ini berdiri tidak lain dan tidak bukan, implementasinya sama untuk mensejahterakan rakyat, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi LSM itu adalah mitra dari pemerintah yang bersifat untuk membangun negara ini sesuai dengan tujuan bangsa kita, tujuan bangsa Indonesia ini berdiri pun adalah mensejahterakan rakyat yang secara merata dari Sabang sampai Merauke atau Nusantara yang kita cintain. Jadi jangan sampai salah. Ada beberapa sahabat mensalahkan persepsi itu. Misalnya ada LSM yang suka memeras, oknum lah ya, menindak. Terus ada kesalahan mereka, ibarat istilahnya di negotiation sudah selesai situ, biarkan saja. Itu banyak sekali. Nah, ini sebenarnya pemahaman para SDM yang belum sampai ke sana, bahwa tujuan LSM sebenarnya mulia sekali. Adalah oknum-oknum yang lain yang membuat lembaga swadaya itu menjadi kesannya kurang baik. Nah, sahabat sekalian, barangkali itu penjelasan tentang lembaga swadaya masyarakat. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada kurang-kurang atau hal-hal yang kurang pas, silakan diberikan saran dan kritik di komentar Alkoholik TV. Semoga kita bermanfaat semua sekalian. Aktivitas kita juga hari ini berjalan dengan lancar dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.